ya kudu sing apik, sakbenere awakmu ku pinter, sakbenere awakmu ku rajin, sakbenere awakmu ku nah, diberi kalimat-kalimat yang mulia. Seorang suami kepengin dimulyakno istrine. Nggih napa boten niki? Kapan jenengan dimintai diucapin terima kasih oleh istrinya? Kapan Bu jenengan mengucapkan terima kasih ke suami? Kapan? Kapan jenengan minta maaf kepada suami? Riyoyo itu. Suwi itu. Kepengen seorang suami itu dimuliakan oleh istrinya. Pak, matur nuwun rezekine. Pak, matur nuwun wis dijogo keluargane. Gak ono seorang suami kepengen dihina, dilecehno, diremehno karo bojone gak ono. Demikian pula seorang istri pun ya, pasti ingin dimuliakan oleh suaminya. Kapan jenengan mengecup kening terakhir ke istrinya? Kapan Bu jenengan dikecup keningnya oleh suami? Gak tahu Pak. Biyen pas dadi nganten pertama itu dicup ya. Pengen yang istri niku dimuliakan oleh suaminya, bahkan sampai para nabi ya, para pencuri, orang-orang yang ada di bumi pun pasti ingin dimuliakan oleh orang lain, lebih-lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananging jamaah rahimakumullah, perlu panjenengan ngertosi pilih orang yang mulia bukanlah orang yang di mana-mana harus dimuliakan oleh orang. Belum tentu orang yang mulia itu orang yang di mana-mana disopo wong, dihormati wong. Nuk pasar dihormati, nuk kantor dihormati, nuk sawah dihormati, nuk dalan dihormati, belum tentu. Belum tentu. Tapi orang yang mulia adalah orang yang senantiasa melakukan kemuliaan. Masih kadang dipaidu wong. Masih kadang diremehno wong. Masih kadang direndahkan oleh orang. Tapi dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Maka bagi Allah mereka adalah hamba-hamba yang mulia. Jamaah rahimakumullah. Kula panjenengan kan sering mireng riyen gajah mati ninggalno gading. Macan mati ninggalno belang. Apa itu artinya? Bahwa gading itu berharga. Bahwa kulit harimau itu berharga. Sementara manusia kalau mati meninggalkan perbuatannya. Apakah perbuatannya selama ini hina atau perbuatan selama ini mulia? Itulah yang akan dikenang oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bahwa manusia semuanya itu pada prinsipnya adalah telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin. Walaqad karamna
bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadhalna ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Walaqad karamna, dan sungguh telah kami muliakan. Ini Allah sendiri pakai sigat fa'ala. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Bani Adam, seluruh keturunan anak Adam. Anak Adam niku saestu ya mboten? Mboten. Enten sing wujude Habil, enten sing wujude Qabil. Enten sing taat, enten sing mboten taat. Ono sing apik, ono sing ora. Iku keturunannya Nabi Adam. Semuanya. Tapi oleh Allah pada prinsipnya mereka dimuliakan oleh Allah. Menurut tafsir Al-Wajiz, kemuliaan yang pertama itu keturunan Adam atau manusia itu diberikan akal. Dengan akalah kita berkembang sampai detik ini. Dengan akal kita bisa membedakan iki pakku, iki ma'aku, ini saudaraku, ini bukan mahramku, dibanding dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Yang kedua, menurut tafsir Al-Wajiz, kemuliaan anak Adam itu diberikan kemampuan berbicara. Sampai ada yang menteri luar negeri kita yang baru ini, ya, itu sampai bisa beberapa bahasa, ya, yang dipilih oleh presiden kita Bapak Prabowo itu. Bisa sampai 5 bahasa, ya. Luar biasa. Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara tafsir Al-Qurtubi mengatakan kemuliaan Bani Adam itu adalah annahum ya'kuluna bi aidihi. Mereka makan dengan kedua tangan. Sementara makhluk Allah yang lain makan dengan mulut yang diambil langsung dari bumi. Ini wajib kita syukuri bahwa Allah secara prinsip niku sampun mulyakaken kula panjenengan sedaya. Ananging jamaah rahimakumullah, seiring perjalanan waktu, bergumul kita dengan dunia, ada orang-orang yang benci, ada setan yang selalu mempengaruhi aktivitas kita, menggerogoti kefitrahan kita itu. Maka setidaknya dalam Al-Quran ada 4 macam orang yang terkait tentang kemuliaan ini. Yang pertama, ada orang-orang yang diberikan oleh Allah tu'til mulka wa tu'izzu. Enten tiang sing diparingi kemuliaan di dunia dan enten tiang sing diberi kemuliaan teng akhirat. Niki luar biasa nih. Wis mulya donyane dikai kekuasaan, diparingi jabatan, diparingi ketenaran, sekaligus dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinten sing mlebet niki? Di antaranya hamba-hamba Allah yang punya ini adalah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman. Niki beliau diparingi tu'til mulka wa tu'izzu. Diparingi kekuasaan sebagai khalifah, diparingi ketenaran, diparingi jabatan, sekaligus dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sepindah malih bahwa orang yang mulia itu belum tentu dimuliakan di setiap tempat. Sahabat Umar bin Khattab niku nate sebagai seorang khalifah itu sidak turun ke masyarakat dan di sudut desanya ada seorang anak, seorang keluarga yang anaknya menangis, kemudian diparki oleh sahabat Umar bin Khattab. Tuh ngopo iki anaknya nangis? Ternyata anaknya kelaparan.
Terus jenengan iku masak nopo? Niki mbawat ben anakku seneng rak tak masak. Ternyata yang dimasak adalah bongkahan batu, ya gak pernah mateng. Terus anaknya sampai turu. Nah, ibu ini mengatakan celaka Umar. Ya. Pemimpin gak peduli karo rakyate. Rakyate ono sing gak iso maem, sange kaliren. Umar yang dikritik oleh warganya. Akhirnya Umar kembali ke Baitul Mal, mundut sembako, dipanggul dewe, diterno dewe, tanpa disebut ini dari Umar, tidak. Nah itu. Terus tiang sing mulya niku tiang sing dereng tentu dimuliakan. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengumpulkan keluarganya, ya, termasuk Abu Lahab, itu juga tidak dimuliakan, malah dihina. Ketika Nabi mengatakan, wahai saudara-saudaraku kaum Quraisy, kalau saya hari ini menyampaikan bahwa di balik bukit nanti ada orang yang akan menyerbu kita, apakah kalian percaya? Maka semua mengatakan percaya, percaya, percaya. Karena memang sosok Nabi Muhammad sejak kecil dikenal dengan kejujurannya. Tapi ketika Rasul mengatakan demikianlah nanti, ya, di alam akhirat, ya, Allah akan membalas orang yang baik dan membalas orang yang buruk. Maka Abu Lahab langsung memberikan komentar, ya, alihada jama'tana ya Muhammad, apakah hanya untuk perkara remeh-temeh ini kau mengumpulkan kami Muhammad? Nah, terus Gusti Allah menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tiang sing mulya niku dereng tentu dimulyakaken oleh orang, tapi oleh Allah dia dimuliakan. Apa kemuliaannya? Kebaikan Umar bin Khattab misalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti tangkut kepada Jibril. Ya Jibril, sifli hasanati Umar. Jibril, tolong berikan catatan sifat-sifat kebaikan Umar. Maka Jibril mengatakan, lau kanatil biharu midada wasyajaru aklama lahasartuha. Kok seumpamane lautan kuwi dadi tinta, terus wit-witan iku dadi penanya, maka sungguh aku tidak bisa mencatat kebaikan-kebaikan Umar bin Khattab. Terus Kanjeng Nabi tanglet, kalau kebaikannya Abu Bakar gimana? Wahai Jibril, Umar min hasanati Abi Bakrin. Umar itu termasuk sebagian dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Subhanallah. Dua sahabat Nabi ini, dia diberikan kemuliaan di dunia dan diberikan kemuliaan di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan satu saat yang menarik adalah kesaksian sahabat Umar sendiri. Beliau pernah mengatakan, inna kunna adallu qaumin fa'azzanallah. Kami, kata Umar, dulu adalah kaum yang hina. Berarti kapan ikut kinten kita? Ketika sahabat Umar masih dalam kondisi jahiliyah. Itu pengakuan yang tulus. Kami dulu adalah kaum yang hina. Ketika jahiliyah itu ternyata hina, jamaah rahimakumullah. A'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah muliakan kami dengan Islam. Kenapa kok hina? Berarti makanannya adalah hina. Minumannya adalah hina karena tidak disebut nama Allah. Itu menjadi hina. Kalau dia dari tangannya akan mengerjakan sesuatu yang hina. Judi, mabuk. Dan kalau beribadah pun, ibadahnya adalah peribadatan yang hina. Itu yang diakui oleh sahabat Umar bin Khattab. Kami dulu adalah kaum yang hina. Niku Umar.
Famahma nabtaghiha fi ghairihi, barang siapa yang mengambil atau mencari lain selain Islam, adallanallah, maka Allah akan kembali menghinakan kita. Jadi orang yang mulia adalah orang, menurut Umar, adalah yang masuk Islam. Itu mulia. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, karena kita bukan khalifah, bukan pemimpin, ya, bukan pejabat negara, ya. Mudah-mudahan kita masuk yang kategori yang kedua, yakni ya, tanzi'ul mulka wa tu'izzu. Ada orang yang tidak diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa nek donyone. Dadi wong biasa. Ya. Tapi Allah muliakan. Yang mewakili ini pada zaman Nabi adalah ada yang bernama Uwais Al-Qarni, ada yang bernama Bilal bin Rabah, ada yang bernama Julaibib. 3 sahabat Nabi ini tidak punya apa-apa di dunia. Bilal bin Rabah ini ketika Fathu Makkah niku diaturi Kanjeng Nabi untuk naik Ka'bah. Hatta alal Ka'bah. Terus mengumandangkan adzan. Oleh orang-orang kafir Quraisy dicemooh. Dicemooh jemaah. Ada Ubaid mengatakan, alhamdulillah qad qubida abi hatta la yara hadzal yaum. Ono sing komentar, alhamdulillah bapakku gak menangi peristiwa iki. Ono peristiwa wong ireng kok dikon munggah Ka'bah, Ka'bah iku mulya. Sementara Bilal itu dianggap orang yang hina, budak, teko Ethiopia, dihina. Bahkan Haris, ya, Haris itu mengatakan, ma wajada Muhammadun, ya, minal guramil aswad muadzina. Kok Nabi Muhammad ki gak duwe pilihan meneh to. Ono gagak ireng dikon dadi muadzin. Ya, subhanallah. Dinyek sampai sebegitunya. Sahabat Bilal bin Rabah diarani gagak ireng kok dadi muadzin. Tukang adzan. Tapi oleh Allah, Bilal bin Rabah ini adalah orang yang mulia. Orang yang melakukan Islamnya dengan baik, melakukan syariat sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka kemuliaan Bilal sampai kepada surga sebelum Bilal meninggal dunia. Sementara Uwais Al-Qarni, siapa yang kenal orang Yaman ini? Tidak ada yang kenal. Bahkan keinginan Uwais Al-Qarni untuk bertemu para sahabat pun tidak kesampaian. Karena beliau hanya punya satu potong kain untuk menutupi auratnya. Sementara yang bagian atas tidak punya. Tapi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjamaah dengan para sahabat diberitahu nanti akan datang seorang laki-laki yang disebut namanya Qais. Dulu dia punya penyakit, ya, sopak, lepra, ya, tapi oleh Allah disembuhkan, ya, yang tinggal hanya satu, ya, tinggal satu sebesar dinar begitu, ya. Maka kalau kalian nanti ketemu, kalau kalian mau minta doalah kepada sosok ini. Maka Umar dan para sahabat terus, ya, melaksanakan perintah Kanjeng Nabi. Setiap ada kabilah yang datang ke Mekah, ke Madinah ditanya, apakah ada yang namanya Uwais? Apakah ada yang namanya Uwais? Dan ketemulah Umar bin Khattab. Ditanya, apakah engkau Uwais? Benar. Apakah engkau dulu berpenyakit lepra? Benar. Apakah engkau punya seorang ibu? Benar. Terus Umar bin Khattab menyampaikan kemarin
Kanjeng Nabi mengatakan begini. Tolong wahai Uwais, doakan kami. Maka Uwais mengatakan, bukankah engkau dalam safar ini doanya lebih mujarab? Justru engkau lah yang harus mendoakan kami. Terus terjadi perdebatan itu. Akhirnya Uwais Al-Qarni mendoakan Umar ibnu Khattab. Lihat jamaah rahimahullah. Seorang yang tidak dikenal di kampungnya, ya, di kotanya, kota Yaman, ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka ya menganggap remeh, menghina, ya, membuli, mencemooh, ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni punya kedudukan yang luar biasa. Apa amalannya? Amalannya adalah berbakti kepada ibunya. Anak-anak termasuk yang di pondok ini, ya. Ketika nanti pulang dari pondok, ya, adalah waktu emas untuk berbakti kepada kedua orang tua, termasuk ibu. Uwais Al-Qarni menjadi orang yang luar biasa mulia di pandangan Allah karena Uwais Al-Qarni memuliakan orang tuanya. Mubalaghah fi ihsanihi, kata sarahnya itu. Uwais Al-Qarni sangat mentok perbuatan baiknya dengan ibunya, mentok, entek. Sementara hari ini yang kemarin viral, ya, ada seorang di Malang itu, 3 orang anak gak mampu memuliakan ibunya, akhirnya dibawa ke panti jompo. Ya. Dalam surat pernyataannya itu ketiga-tiganya mengatakan ora kober ngrumat ibu, ya, karena mereka sibuk. Jadi dikomentari oleh Nahdlatul Ulama, ya, dalam Bahsul Masailnya dan dikomentari oleh sekretaris PP Muhammadiyah. Seorang anak itu, ya, ketika diberikan oleh Allah kesempatan, ya, ada orang tuanya, apalagi wis sepuh, itu wajib ngeramut karena barokah luar biasa. Maksudnya kayak dibuang. Ya, kedua pentolan dari Nahdliyin dan Muhammadiyah memberikan komentar dan ulasan yang sangat luar biasa. Kok tegel, ya, di gua no panti dengan alasan sibuk. Ini kita sampaikan semua karena kita adalah anak dari orang tua kita dan telah terbukti, ya, kemanjuran barokahnya lewat sahabat atau tabi'in Uwais Al-Qarni. Jamaah rahimakumullah. Siapa lagi orang yang tidak punya kuasa tadi dimuliakan oleh Allah? Julaibib, jamaah rahimakumullah. Julaibib ini jamaah Kanjeng Nabi sing mesti no soft depan. Dia itu ndak ngerti sopo ayah, ndak ngerti sopo ibu. Anak yang dibuang di zaman Nabi itu. Tapi Nabi Muhammad memuliakan sampai tumbuh menjadi remaja, dewasa, kemudian ditanting Julaibib. Waktu wis nikah, awakmu gak gelem nikah ta? Apa kata Julaibib? Nabi, sapa sing gelem karo cah nom ngene? Cah nom lontang-lantung ya hanya ibadah dan nurut jenengan. Oleh masyarakat Quraisy, Julaibib ini dipandang hina, rendah. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad mendatangi seorang yang kaya, yang terkenal, Pak, aku kepengin ngelamar putrimu. Aku mau menikahi putrimu. Seneng ini, alhamdulillah ya, rumah kita akan bangga dengan pinangan jenengan. Bukan untuk saya, Pak. Untuk siapa, Kanjeng Nabi? Untuk Julaibib. Loh, Julaibib. Pun sebentar Kanjeng Nabi, aku tak ngomong karo istriku dulu. Bu, iki Kanjeng Nabi ngersakake putrine dhewek ya apa? Alhamdulillah, ini keberuntungan, keberkahan yang luar biasa. Kalau seorang nabi mau menikahi putri kita. Tapi gak kanggo Kanjeng Nabi, Bu. Lah kanggo sapa, Pak? Julaibib. Duh, tolak ya, Pak, tolak. Ngoten nggih? Ini kan sama seperti kita.
ukuran calon mantu kita, wis padha ngene iki. Pekerjaane apa? Di pangkat apa? Gajine piro ya. Lah sing model Julaibib kan disingkirne gitu. Bocah gak lontang-lantung tok. Gak duwe nasab blas. Terus putrine krungu. Pak, Bu, enten apa? Iki lho Nduk, awakmu dikersakane Kanjeng Nabi arep dinikahno karo Julaibib. Apa kata putrinya? Pak, Bu, apakah jenengan menolak apa yang dikersakan oleh Rasulullah? Apakah engkau menolak apa yang menjadi permintaan Rasulullah? Nah, ini wanita yang luar biasa. Tidak mungkin Kanjeng Nabi itu memilih kecuali mesti barokah. Mesti barokah. Maka saya ikhlas menerima apa yang jadi permintaan Kanjeng Nabi. Akhirnya menikah dan rumah tangganya barokah. Tapi gak suwe qadarullah. Ketika ada panggilan jihad, Julaibib izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut perang. Dan di akhirnya umat Islam ada yang meninggal, termasuk Julaibib. Kemudian dicari oleh Rasulullah, kamu menemukan Julaibib? Apakah kamu melihat Julaibib? Ternyata di sana ditemukan satu sosok yang menjadi makmum Kanjeng Nabi setia, Julaibib. Kemudian Rasul mengatakan, Julaibib itu jariku dan aku adalah bagian dari Julaibib. Maka para malaikat berebut untuk memandikan, untuk mensolatkan. Nah ini jamaah rahimahullah, sosok yang dihina oleh masyarakatnya, disepelekan oleh masyarakatnya, diremehkan, gak dianggap belas oleh masyarakatnya, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka dimuliakan. Kenapa? Karena Islamnya baik. Yang ketiga, ada tipe orang itu yang tuktil mulka, dikei kekuasaan, dikei kekayaan, dikei ketenaran, watu dillu, tapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mewakili ini? Yang mewakili ini dalam sejarah Islam ada Namrud, ada Fir'aun, ada Qarun, ada Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka ini orang yang berbahaya. Dengan kekuasaannya dia pasti ingin memadamkan cahaya Allah. Dengan hartanya pasti ingin menggunakan kekayaannya itu untuk membungkam agamanya Allah. Dan itu terus begitu. Namrud misalkan, dengan kekuasaannya dia membuat undang-undang oleh makne nikah karo anaki. Seorang ibu boleh menikahi putranya. Ini undang-undang yang dilegalkan. Karena Namrud itu disenangi karo makne dewe. Akhirnya agar rakyatnya tidak membuli, maka dibuat undang-undang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini ada penguasa yang membuat undang-undang sing haram jadi halal untuk sertifikat halal, itu pun dalam rangka untuk membungkam, memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih berbahaya. Orang yang diberikan kekuasaan tapi dihinakan oleh orang, dihinakan oleh Allah, itu lebih berbahaya. Kaum muslimin rahimakumullah. Sementara Abu Lahab kita sudah sangat terkenal kisahnya itu. Dia masih hidup saja sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena seluruh kekuatannya, seluruh kekayaannya, seluruh kemasyhurannya digunakan untuk menentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada akhirnya mereka orang-orang yang menentang, baik Namrud, Fir'aun, kemudian Qarun sampai Abu Lahab, dihinakan sehina-hinanya. Namrud meninggal dunia hanya gara-gara nyamuk yang masuk, ya, karena beliau menantang malaikat. Besok, ya, kita ketemuan. Silakan kau malaikat menggunakan pasukanmu, aku juga akan mengerahkan pasukanku.
Nah, pada malam itu Allah turunkan pasukannya berupa nyamuk sehingga pasukan Namrud tidak bisa melihat dunia ini karena saking banyaknya nyamuk itu. Yang menggigit, yang ngentup, ya sampai pasukannya itu semua binasa, sementara Namrud tidak dientup tapi dimasuki oleh nyamuk sampai kepalanya dibentur-benturkan karena saking sakitnya itu dan meninggal gara-gara nyamuk. Sementara Abu Lahab dihinakan oleh Allah ketika dia masih hidup, ya, sampai meninggal kena penyakit, ya, penyakit kulit bisul yang bau busuk. Masyarakatnya tidak ada yang peduli dengan jenazah atau bangkainya Abu Lahab. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, ya, adalah orang-orang yang tangziul mulka wa tudillu. Tiang-tiang yang tidak diberikan kekuasaan dunia, tidak diberikan kekayaan di dunia, tidak diberikan ketenaran di dunia, dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki naudzubillah. Miskin dunia, miskin iman. Wis akhlake buruk, ya, karakter buruk. Ini adalah orang-orang yang sangat memprihatinkan. Maka, ya, dalam buku Ustadz Syakir, ya, disebutkan kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan. Jadilah kita ini orang yang alim. Kalau tidak alim, minimal harus menjadi bertolabul ilmi seperti kita kalau ada kajian datang, ya, itu muta'alliman. Au muhibban, minimal gak iso teko iku seneng ono kajian surga, seneng, ya. Atau kalau tidak bisa, ya, wis ngrungokno tok ae. Wala takun khamisan, jangan menjadi orang yang kelima. Wis gak pinter, gak gelem golek ilmu, ora seneng ngrungokno ilmu, ya. Ora seneng kalau ada majelis ilmu dan tidak mau mendengarkan ada kajian ilmu. Itu berarti orang yang sangat luar biasa, menyedihkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya satu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ungdur nafsaka." Lihat siapa diri kalian. Masing-masing disuruh untuk muhasabah. Fa innaka lasta bi khairin min ahmar wala aswad. Tidak ada kebaikan di antara kalian yang berwarna kulit merah maupun putih maupun gelap. Tidak ada yang lebih baik, kata Kanjeng Nabi. Berarti bukan rasis. Agama Islam itu tidak rasis. Enggak ada yang lebih baik. Sing kulite putih gak luwih apik teko sing kulite ireng. Sing kulite ireng gak luwih apik teko sing kulite albino dan seterusnya. Kemudian wala aswadin illa an tafadduluhu bi taqwallah. Kecuali mereka yang kulit ireng, ya kulit putih, kulit sawo mateng, itu mereka punya landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara yang paling mulia tadi, yang sudah diberikan Allah kemuliaan, ada orang yang mulia, yang masih istiqomah dalam agamanya, tetapi kemuliaan itu yang paling mulia di antaranya adalah orang-orang yang bertakwa. Sementara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa sebab kita dihinakan? Di antaranya adalah karena kekufuran kita. Ya, itu menjadi orang yang hina. Yang kedua adalah kesombongan kita. Itu bisa menjadikan kita hina. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsarul mutakabbirun, wong-wong sing sombong menit akan digiring yaumal kiamati, pada hari kiamat. Amsaladur, dia akan berwujud semut sing cilik, ya. Taswirul rijal, tapi wujudnya menuso, ya. Dia manusia yang berwujud semut kecil. Yakshahum,
dzulli min kulli makan. Dimanapun tempatnya, dia akan mendapatkan kehinaan dan dia akan digiring menuju satu penjara jahanam dan diberikan minuman, yakni minuman lumpur kebinasaan. Sombong itu apa? Kata Kanjeng Nabi, batorul haq, wong sing nolak kebenaran. Masya iku teko musuh, sampai teko iblis, sampai teko setan. Kalau yang disampaikan adalah al-haq, maka kita harus menerimanya. Yang kedua, ciri yang kesombong adalah meremehkan manusia. Baturul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka kaum muslimin rahimakumullah, agar kita menjadi orang yang mulia di mata Allah, meskipun kadang dihina oleh orang lain, sekiranya kita tidak mampu di level yang pertama, diberi kekuasaan dan kemuliaan, maka kita bisa memilih di level yang kedua. Meskipun tidak punya dunia, tetapi tetap melakukan perbuatan yang mulia, sebagaimana sahabat tabi'in Uwais, sahabat Bilal, dan sahabat Julaibib, dan yang lain-lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba yang mulia di tengah krisis kemuliaan. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama hamba-hamba Allah yang mulia. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Muhammad